Berkaca dari kasus ini, lantas bagaimana sih seharusnya prosedur transplantasi organ yang legal dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan? Ya, saya akan juga bergabung. Oke, di studio sudah hadir bersama kami, ini ada Agus Purwadianto dari Ikatan Dokter Indonesia untuk menjelaskan terkait dengan hal ini. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Terima kasih sudah bersama kami. Tapi sebelum kita berbicara prosedur, balik lagi tadi pernyataan dari pihak kuasa hukum dari Rumah Sakit Saiful Anwar yang menyatakan bahwa Komite Transplantasi di Indonesia ini belum dibentuk. Nah, lantas apakah kebijakan ini dikembalikan ke rumah sakit masing-masing atau seperti apa? Ya, itu kan kekosongan peraturan yang memang sudah dimungkinkan ada peraturan peralihannya ya. Jadi kita ikutin saja yang ada di situ. Tapi kehadiran saya di sini memang tidak ada kaitan dengan masalah kasus ya. Jadi mohon dipisahkan karena ini kasus masih berlangsung dan kita menghormati proses hak hukum yang sedang berlangsung masing-masing. tentunya, betul. Tapi sekali lagi bahwa komitenya memang belum terbentuk, begitu ya? Secara ketentuan peraturan menteri nomor 38 tahun 2016 memang sudah ada, tapi pengawakannya yang masih menunggu kelengkapan untuk itu. Oke, sudah berapa lama nih menunggu untuk kelengkapannya? Kan per tahun lalu ya 2016. Baru di tahun 2016. Oke, tapi sebetulnya sekali lagi bahwa ini untuk mengedukasi kita semua juga SOP atau standar operasional untuk melakukan transplantasi itu seperti apa? Lalu seperti tadi kan ada undang-undangnya sudah dijelaskan bahwa lebih diprioritaskan kalau ada hubungan darah atau keluarga. Jadi yang dilarang di undang-undang memang komersialisasi atau jual beli ya. Tetapi kita memahami bahwa orang sakit itu kan tidak bisa menunggu. Apalagi kalau gagal ginjal yang terminal itu kalau kita merasakan dalam pihak yang seberang sana pasti adanya donor itu sesuatu yang sangat istilahnya nyawa baru gitu kan ibaratnya. Nah, jadi disitulah letaknya Komisi Nasional Transplantasi Ginjal itu dibentuk supaya antara resipien dengan donor itu ketemu dengan cara yang legal dan cara yang etis ya. Nah, di situ letaknya donor mestinya syaratnya juga jangan sampai menularkan penyakitnya kan. Jadi ada syarat-syarat medis, tapi yang justru lebih penting lagi adalah syarat-syarat administratif istilahnya ya. Yang administratif ini yang menjadi satu persoalan yang umumnya pihak rumah sakit itu karena sibuk ya dengan tupoksinya masing-masing. Yang administratif ini kan urusan hubungan antara donor dengan resipien ini di luar tupoksinya rumah sakit. Tapi beberapa rumah sakit memang sudah membuat adanya semacam filter ya, barikade khususnya untuk ikut menangani sisi administratifnya tadi. Jadi sebagai contoh tadi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan akte notaril dan sebagainya itu ya, tentang perjanjian yang ada dan sebagainya, itu prinsipnya kan harus dibuat dalam kondisi tidak merugikan dua-duanya. Oke, itu yang menangani dari pihak advokasi rumah sakit juga harus ada ya? Pihak rumah sakit itu ke sana arahnya memang ada sisi untuk mediko legalnya ada. Tapi sekali lagi ketentuan peralihan ini menggunakan tiap rumah sakit masih menggunakan cara-cara yang memang sudah sah gitu. Dan pada umumnya rumah sakit dan juga para dokter tuh nggak punya niat sama sekali ya. Jadi dalam hal ini memang ini juga kita harus ikutin kalau kita mau cek sebenarnya kan ada unsur mediasi. Jadi kalau di dalam satu tindakan medis itu di Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan pun juga sebaiknya ada mediasinya. Kalau buru-buru dibawa ke pidana, ini jadi persoalan menjadi malah makin keruh gitu ya. Mediasi akan dilakukan besok ya untuk kasus ini ya. Itu kita dengarkan saja, saya yakin mesti ada titik temunya ya. Baik, tapi sekali lagi untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimanakah proses transplantasi yang legal, yang tidak melanggar hukum akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline.